Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kesempatan ini marilah kita kaji satu ayat firman Allah SWT dengan harapan semoga hidup kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mengakibatkan bahagia dunia sampai akhirat. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Para pemirsa rahimakumullah. Ayat ini kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa Arab, khususnya balaghah, ayat ini adalah tergolong kalam insya berupa nida. Alatnya adalah ya ayyuhana. Sedang munadaknya anas. Allah dalam berfirman ini adalah mengajak kepada manusia. Yang dipanggil itu manusia. Tanpa melihat dia beriman kepada Allah atau tidak. Tanpa melihat agamanya apa. Yang penting adalah manusia. Yakni, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami Allah menciptakan kamu dari laki dan perempuan. Kadang timbul pertanyaan, mengapa Allah dalam berfirman ini menggunakan lafal inna, kami, kok tidak menggunakan lafal ana, yakni saya? Para pemirsa rahimakumullah. Kalau Allah berfirman dengan menggunakan lafal inna atau nahnu, yakni kami, ini maksudnya ketika Allah melaksanakan sesuatu, ketika Allah mengerjakan sesuatu, itu melibatkan makhluknya. Allah dalam menciptakan manusia, itu juga melibatkan makhluknya, yakni malaikat. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah menciptakan manusia keturunan Adam dan Siti Hawa, itu pun juga melibatkan malaikat dan kedua orang tua. Inna khalaqnakum, kami Allah menciptakan. Khalaqo itu menciptakan yang belum ada menjadi ada. Khalaqnakum, Allah pertama menciptakan manusia adalah dari laki dan perempuan, yakni Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami Allah mengembangkan ciptaan tersebut adalah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu sekalian saling berinteraksi, saling kenal mengenal, saling bersatu padu. Para pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat ini kelanjutannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Timbul pertanyaan, mengapa Allah dalam menciptakan manusia laki dan perempuan bertujuan agar berinteraksi, bersatu padu, tapi kok ayat berikutnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini kalau kita kaji, kita teliti, ternyata ada orang yang sejak mulai tidur, bangun tidur, kerja, selesai kembali tidur. Itu ada orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Bangun tidur, ingat pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ambil air wudhu, sholat. Kemudian siap-siap kerja. Kerja adalah ibadah.
pulang kembali tidur. Ada yang setiap langkah kaki menggerakkan tangan selalu ingat kepada Allah. Ada. Tapi juga ada manusia yang ingat kepada Allah adalah musiman. Kalau tanggal tua, kantong kosong, selalu ingat pada Allah. Tapi setelah gajian, tanggal muda, kadang lupa. Ada lagi orang yang ingat kepada Allah hanya kalau bulan Ramadan. Macam-macam. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak pernah ingat kepada Allah juga ada. Maka disinilah Allah berfirman. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkulit, bermacam-macam kulit dan bahasa. Ini yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat kulit. Yang penting bertakwa kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan oleh Allah bukan tampannya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, begitu, tapi yang diperhatikan Allah adalah hatinya dan juga mengekspresikan keimanannya dalam amal perbuatan. Inilah maksudnya inna akramakum indallahi atqakum. Para pemirsa rahimakumullah, ayat ini kalau kita kaji seksama, ayat ini adalah menunjukkan Allah menciptakan manusia itu supaya saling bersatu padu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam Islam, kesatuan dan persatuan ada 3 macam. Pertama adalah kesatuan dan persatuan ukhuwah Islamiyah, sesama muslim. Yang kedua adalah ikhwah basyariyah, kesatuan dan persatuan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, kesatuan dan persatuan sesama bangsa. Dalam kesatuan dan persatuan sesama muslim, Allah pun pernah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, Allah dalam berfirman di sini menggunakan adat qasr, adatul qasri. Al-qasru huwa taksisu syai'in bisyai'in bitariqin makhsusin. Mengapa, kadang timbul pertanyaan, mengapa Allah kok tidak menggunakan alat taukid yakni innal mu'minina, tapi kok menggunakan innamal mu'minuna? Ini untuk mengantisipasi barangkali orang mukmin satu dengan yang lain beda pendapat, beda bendera, beda organisasi, beda partainya, tapi harus ingat orang mukmin itu hanya saudara. Boleh beda pendapat, boleh beda partai, boleh beda apapun, tapi harus ingat kita orang mukmin hanyalah saudara. Inilah yang dimaksud Allah menggunakan innama, yakni orang mukmin satu dengan yang lain hanyalah saudara. Kemudian ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, persatuan dan kesatuan sesama manusia. yakni dalam kita hidup sesama manusia, kita harus rukun bersatu padu tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama. Kita hidup di dunia. Di dunia ini bukan hanya untuk orang mukmin, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tapi hidup di dunia itu adalah untuk manusia. Maka kita harus bersatu padu, harus rukun dalam membangun dunia. Apalagi kita di Indonesia, kita harus bersatu padu, harus bersatu rukun dalam menegakkan NKRI. Tanpa melihat agamanya apa,
kita adalah bangsa Indonesia wajib menegakkan negara tercinta kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perintah Allah, saling bersatulah, saling tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan, Jangan sampai kita bersatu padu untuk permusuhan, untuk berbuat zalim. Ini adalah ukhuwah basyariah. Islam sangat menghormati terhadap agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Islam sama sekali tidak mengecam kepada yang lain. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian ukhuwah watoniyah, kesatuan dan persatuan sesama bangsa. Kita harus membangun dunia bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua manusia, semua bangsa Indonesia. Satu contoh, saudara kita Palestina yang saat ini dijajah oleh Israel. Seoptimal mungkin kita harus bisa membantu. Minimal kita tidak bisa membantu secara materi, secara imateri, yakni kita berdoa kepada Allah. Semoga Palestina tetap diberi ketabahan oleh Allah, tetap bisa menang karena izin Allah. Ini antara lain ukhuwah watoniyah. Maka para pemirsa, satu ayat ini secara singkat adalah untuk menunjukkan kesatuan dan persatuan lita'arofu, yakni baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah maupun ukhuwah watoniyah. Semoga waktu yang singkat satu ayat ini benar-benar kita dapat melaksanakan dengan seoptimal mungkin, dan semoga hidup kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Hafid MSI. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Dengan misi melangkah lebih maju untuk turut meningkatkan kecerdasan bangsa, kami, Program Studi Administrasi Publik FISIP UPDMB, terus berupaya bertransformasi menjadi salah satu program studi yang unggul. Dengan mengemban predikat akreditasi A, program studi administrasi publik adalah tujuan yang tepat bagi sahabat-sahabat di luar sana yang memiliki mimpi untuk berkarir di pemerintahan atau instansi terkait. Kami terus berinovasi dalam mengedepankan sebuah kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, kami mengajak sahabat-sahabat di luar sana untuk bergabung bersama kami di program studi administrasi publik untuk membentuk sarjana yang kompeten, expert, religius, edukatif, dan nasionalis, dan tentunya menjadi sarjana apa? Sarjana keren dong! Saya Yasir Firmansyah, mari bergabung dengan program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama untuk menjadi sarjana kompeten, expert, religius, edukatif, dan juga nasionalis. Mau dong jadi sarjana keren? Saya Alif Muhammad Laskar, angkatan 2018. Masih ragu dengan program administrasi publik? Buruan gabung deh, karena banyak keseruan di sini. Jangan lupa klik link dan barcode-nya. Kompeten, expert, religius, edukatif, nasionalisme. Sarjana keren. Ayo buruan deh gabung karena masih banyak keseruan di sini. Jangan lupa ya klik link sama barcode di bawah ini.